Oke, langsung aja ya, biar nggak lama-lama. Oke, are you ready guys? Udah ya? Oke. Gimana nih? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang materi kami, yaitu Pancasila sebagai sistem filsafat. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan tentang anggota kami, yaitu yang pertama saya, Zurana Mafaza, sebagai moderator. Yang kedua adalah Lutfi Roihatul Jannah sebagai pemateri. Yang ketiga adalah Muhammad Afif Ramadan sebagai pemateri. Dan yang terakhir adalah Ramadan Syahreza sebagai pemateri. Langsung saja. Dari materi pertama yaitu adalah filsafat. Sebenarnya apa sih filsafat itu? Jadi filsafat itu adalah dari bahasa Yunani kuno yang artinya pecinta kebijaksanaan. Nah, secara istilahnya bagaimana? Secara istilahnya adalah kajian masalah mendasar dan umum tentang persoalan seperti eksistensi, pengetahuan, nilai, akal, pikiran, dan bahasa. Maksudnya gimana? Jadi filsafat itu adalah ilmu yang mengkaji tentang contohnya suatu nilai. Nah, nilai itu sumbernya dari mana? Apakah dasarnya dari apa gitu? Apakah nilai itu bisa diterima oleh kelompok masyarakat tertentu, bisa diterapkan dalam kehidupan atau tidak. Jadi seperti itu. Metode yang digunakan dalam filsafat antara lain mengajukan pertanyaan, diskusi kritikal, dialektik, dan presentasi sistematik. Jadi beberapa orang mengajukan pertanyaan gitu ya kepada narasumber gitu ya tentang untuk mengkaji ilmu secara filsafat. Bisa juga dengan diskusi kritikal, dialektik. Dialektik itu dari kata dialektika yang artinya timbal balik. Nah, artinya apa? Berarti pembicaraan timbal balik antara satu dengan yang lain dan presentasi sistematik. Nah, selanjutnya adalah konsep dan landasan Pancasila sebagai sistem filsafat. Jadi Pancasila dikatakan sebagai sistem filsafat itu enggak cuma dikatakan aja, enggak seperti itu. Jadi ada konsep dan landasannya. Nah, ini ada beberapa alasan Pancasila dikatakan sebagai sistem filsafat. Yang pertama, dalam sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945, Soekarno memberi judul pidatonya dengan nama Filosofi Cek Grondslag atau daripada Indonesia Merdeka. Nah, filosofi Cek Grondslag ini berasal dari bahasa Belanda yang berarti fundamen filsafat atau norma dasar yang bersifat filsafat. Jadi dulu kan pada saat sidang BPUPKI ya, belum ada yang namanya Pancasila. Pancasila itu belum dibentuk, belum ada yang namanya Pancasila. Maka Soekarno memberi judul pidatonya berpidato sekaligus memberikan beberapa gagasannya tentang dasar negara itu dinamakan filosofi Cek Grondslag. Nah, yang artinya fundamen filsafat, maka dinamakan Pancasila itu dikatakan sebagai sistem filsafat. Yang kedua, alasan yang kedua adalah menurut Nur Bakri, Pancasila adalah hasil perenungan mendalam para tokoh kenegaraan Indonesia melalui suatu diskusi dan dialog panjang dalam sidang BPUPKI hingga pengesahan PPKI. Di sini ada kata kunci ya, perenungan mendalam. Nah, perenungan mendalam tadi itu kan sesuai dengan definisi filsafat menurut istilah ya kan. Dan diskusi dan dialog panjang. Diskusi dan dialog panjang di sini juga sesuai dengan metode yang digunakan filsafat yaitu diskusi kritikal dan dialektik gitu. Jadi alasan kedua kenapa Pancasila disebut sebagai sistem filsafat. Dan alasan yang terakhir, menurut Sastra Prateja, Pancasila menjadi ideologi negara yang mengatur dan mengarahkan segala kegiatan yang berkaitan dengan hidup kenegaraan. Nah, hidup kenegaraan itu seperti apa saja? Ada yang namanya perundangan, pemerintahan, perekonomian, hidup berbangsa, hubungan warga negara. Seperti itu. Yang selanjutnya,
Yang selanjutnya, landasan Pancasila sebagai sistem filsafat akan dipresentasikan oleh Saudara Ramadan Syahriza. Untuk waktu dan kesempatannya dipersilakan. Ya, terima kasih kepada Nurona Gabaza. Kali ini di sini saya akan menjelaskan apa itu landasan Pancasila sebagai sistem filsafat. Sedangkan di sini kita memiliki 4 poin penting dalam membahas landasan Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama ialah filsafat Pancasila sebagai genitivus, objektivus, dan subjektivus. Yang kedua, poin kedua ialah landasan ontologi filsafat Pancasila. Poin ketiga, landasan epistemologis filsafat Pancasila. Dan yang poin terakhir adalah landasan aksiologis Pancasila. Apa itu semuanya? Kita akan bahas di slide berikutnya. Pancasila sebagai genitivus, objektivus, dan subjektivus. Nah, Pancasila sebagai genitivus, objektivus artinya nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai objek yang dicari landasan filosofinya berdasarkan sistem-sistem dan cabang-cabang filsafat yang berkembang. Nah, Pancasila sebagai genitivus, subjektivus artinya nilai-nilai Pancasila digunakan untuk mengkritisi berbagai aliran filsafat yang berkembang, baik untuk menemukan hal-hal yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila maupun untuk melihat nilai-nilai yang tidak sesuai dengan Pancasila. Oke, bisa lanjut lagi. Landasan ontologis filsafat Pancasila. Ontologi, apa itu ontologi? Ontologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang hakikat segala yang ada secara umum sehingga dapat dibedakan dengan disiplin ilmu-ilmu yang membahas secara khusus. Ontologi membahas tentang hakikat yang paling dalam dari sesuatu yang ada, yaitu unsur yang paling umum dan bersifat abstrak, atau disebut juga dengan istilah substansi. Landasan ontologis Pancasila artinya sebuah pemikiran filosofis atas hakikat dan nilai-nilai sila Pancasila sebagai dasar filosofis negara Indonesia. Sebentar. Pancasila, oh ya benar. Oke, langsung. Next. Landasan epistemologis filsafat Pancasila. Apa sih epistemologi itu? Epistemologi ialah cabang filsafat pengetahuan yang membahas tentang sifat dasar, pengetahuan, kemungkinan, lingkup, dan dasar umum pengetahuan. Epistemologi terkait dengan sesuatu yang paling sederhana dan paling mendasar. Landasan epistemologis Pancasila digali dari pengalaman dan dipadukan menjadi suatu pandangan menyeluruh kehidupan bangsa Indonesia. Nah, artinya nilai-nilai Pancasila digali dari pengalaman bangsa Indonesia yang kemudian disintesiskan melalui pandangan komprehensif kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Berdasarkan epistemologi atau pengetahuan, filosofi Pancasila pada sila ke pertama, pengalaman kehidupan beragama bangsa Indonesia. Beragam. Ya. Yang kedua, pengalaman ditindas penjajah selama berabad-abad. Dan ketiga, pengalaman terpecah belahnya bangsa atas adu domba Belanda melalui politik David et Impera. Next. Nah, ini ada landasan aksiologis Pancasila. Apa sih itu aksiologis? Aksiologis adalah cabang filsafat yang membahas tentang nilai-nilai. Ya. Landasan aksiologis Pancasila artinya nilai atau kualitas yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila mengandung spiritualitas, kemanusiaan, solidaritas, musyawarah, dan keadilan. Nah, Pancasila merupakan sumber nilai untuk memahami hidup berbangsa dan bernegara secara utuh. Nilai-nilai dari Pancasila berdasarkan filosofisnya yaitu sila pertama, kualitas moneteis atau spiritual,
kekudusan, dan sakral. Nah, yang kedua, martabat dan harga diri, kebebasan, serta tak bertanggung jawab. Nilai yang ketiga adalah solidaritas dan kesetiakawanan. Nilai keempat, demokrasi musyawarah mufakat dan berjiwa besar. Dan poin terakhir ialah kepedulian dan gotong royong. Next. Sumber Pancasila sebagai sistem filsafat. Loh, sudah belum? Sudah. Untuk sumber Pancasila sebagai sistem filsafat akan dipresentasikan oleh Saudari Lutfi. Silakan untuk waktu dan kesempatannya dipersilakan. Ya, terima kasih. Sumber Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama yaitu sumber historis atau sejarah. Sila ketuhanan yang Maha Esa sejak zaman kemerdekaan negara Indonesia, masyarakat Nusantara telah melewati ribuan tahun pengaruh agama-agama lokal. Hal ini dapat dibuktikan dengan masih berlangsungnya sistem penyembahan dari berbagai kepercayaan dalam agama-agama yang hidup di Indonesia. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Bangsa Indonesia dikenal sebagai negara maritim, yang mana Soekarno menyebutnya internasionalisme atau perikemanusiaan. Hal ini dibuktikan melalui proklamasi kemerdekaan Indonesia yang menghadirkan komitmen pada penelitian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan sosial serta pemuliaan hak asasi manusia. Next. Yang ketiga yaitu sila kerakyatan yang dipimpin oleh yang ketiga yaitu sila persatuan Indonesia. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk sosial, yaitu bangsa yang terdiri dari berbagai macam karakteristik kebudayaan, kultural, atau sesuatu yang berhubungan dengan kebudayaan, dan teritorial yang berhubungan dengan bagian wilayah atau daerah hukum suatu negara. Bangsa Indonesia dapat menyatu dalam suatu komunitas politik kebangsaan Indonesia. Sila yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sejarah menunjukkan bahwa kerajaan-kerajaan pra-Indonesia adalah kerajaan feodal atau yang dikuasai oleh raja-raja autokrat. Meski demikian, nilai-nilai demokrasi dalam taraf tertentu telah berkembang dalam budaya Nusantara dan dipraktikkan setidaknya dalam unit kecil. Yang terakhir yaitu sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang mana sejarah mencatat bahwa negara Indonesia terlebih dahulunya adalah bangsa yang hidup dalam keadilan. Next. Yang kedua yaitu sumber sosiologis atau kehidupan antar manusia. Sumber ini dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama yaitu kelompok masyarakat awam atau umum yang memahami Pancasila sebagai sistem filsafat yang terdalam dalam agama, adat istiadat, dan budaya. Yang kedua yaitu kelompok masyarakat ilmiah akademis, yang mana kelompok ini memahami Pancasila sebagai sistem filsafat dengan teori-teori yang bersifat akademis. Next. Dan yang ketiga yaitu sumber politis. Sumber ini dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama yaitu kelompok pertama meliputi wacana politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat pada sidang BPUPKI, sidang WPKI, dan kuliah umum Soekarno antara tahun 1958 dan 1959.
tentang pembahasan sila-sila Pancasila sebagai filosofis. Dan yang kedua yaitu kelompok yang mencakup berbagai argumen politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat yang disuarakan kembali di era reformasi dalam pidato politik Habibie 1 Juni 2011. Untuk selanjutnya adalah urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat yang akan dipresentasikan oleh Saudara Afif Ramadan. Dipersilakan. Pembahasan urgensi Pancasila pertama, urgensi Pancasila sebagai filsafat yang artinya refleksi filosofi tentang Pancasila sebagai negara. Seperti yang pertama, agar kita diberikan penjelasan rasional dan dasar mengenai sila-sila dalam Pancasila. Kedua, agar dapat dijabarkan lagi dan menjadi operasional dalam bidang menyangkut hidup negara. Ketiga, agar dapat membuka dialog dengan berbagai perspektif baru dalam kehidupan bangsa dan negara. Yang keempat, agar dapat menjadi kerangka evaluasi terhadap segala kegiatan yang tersangkut paut dengan kehidupan masyarakat, berbangsa dan negara, serta memberikan perspektif tentang terhadap negara yang semakin Islam. Halo, tes. Saudara Afif. Ya, kurang tadi jelas suara saya? Suaranya tadi putus-putus. Boleh diulang? Oke. Saya ulang lagi dari awal. Arti dari urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat ialah refleksi filosofis mengenai Pancasila sebagai dasar negara. Dan itu ada 4 kategori. Yang pertama, agar bisa diberikan pertanggungjawaban rasional dan mendasar mengenai sila-sila dalam Pancasila sebagai prinsip-prinsip politik. Bagaimana? Suara saya masih jelas atau masih putus-putus? Sudah jelas. Saya lanjutkan ya. Yang kedua, agar dapat dijabarkan lebih lanjut sehingga menjadi operasional dalam bidang-bidang yang menyangkut hidup bernegara. Ketiga, agar dapat membuka dialog dengan berbagai perspektif baru dalam kehidupan bangsa dan bernegara. Yang keempat, agar dapat menjadi kerangka evaluasi terhadap segala kegiatan yang bersangkut paut dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta memberikan perspektif pemecahan terhadap permasalahan nasional. Halo. Terima kasih. Dan beberapa hal penting bagi pengembangan Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, memulihkan harga diri bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dalam politik, yuridis, dan juga merdeka dalam mengemukakan ide-ide pemikirannya untuk kemajuan bangsa, baik secara material maupun spiritual. Yang kedua, membangun alam pemikiran yang berakar dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia sendiri sehingga mampu menghadapi berbagai ideologi dunia. Ketiga, menjadi dasar pijakan untuk menghadapi tantangan globalisasi yang dapat melunturkan semangat kebangsaan dan melemahkan sendi-sendi perekonomian yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat banyak. Keempat, menjadi way of life sekaligus way of thinking bangsa Indonesia untuk menjaga keseimbangan dan konsistensi antara tindakan dan pemikiran. Ya, sudah selesai. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kurang jelas dalam penyampaiannya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Durana Mufaza mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.